Masihkah kau mencintaiku? Kami menampilkan permasalahan kehidupan yang dialami secara langsung dan diceritakan apa adanya. Dan pemirsa, semua kisah yang terjadi di sini adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah pernikahan dini antara Willy dan juga Fanny yang awalnya dimulai dari cinta romantis namun harus ternoda karena ego masing-masing. Willy lebih fokus pada obsesi dan juga hobinya dengan game online sehingga mengabaikan anak dan istri, sedangkan Fanny menginginkan Willy untuk lebih bisa bertanggung jawab dan perhatian pada keluarga kecil mereka. Sayangnya, campur tangan dari ibu masing-masing malah pada akhirnya memperkeruh kondisi pernikahan mereka. Nah, para tamu yang hadir di sini pemirsa harus memaparkan fakta yang sebenarnya agar bisa diselesaikan persoalan rumah tangga yang mereka hadapi. Dan pemirsa, inilah Masihkah Kau Mencintai? Halo pemirsa, sejatinya cinta itu tidaklah rumit. Hanya saja itu tidak berlaku ketika cinta sudah mulai dibumbui dengan berbagai konflik di situ. Kemudian ada ego, bahkan drama bertubi-tubi. Serta ada misteri di luar logika. Nah, kalau cinta sudah ternoda, masihkah kau mencintaiku? Psikolog kita ini sebelah saya ada Tara Ritwar, apa kabar? Hai Evan, kabar baik. Sedikit nggak baik sih, karena serak gitu Ini suaranya. Tara bukan ya? Berubah ya. Laki banget gitu suaranya. Jangan dong. Oh, jangan. Lagi flu, batuk? Lagi flu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih, Terima kasih. udah di sini. Baiklah, yang berikutnya adalah sense spiritual kita, Vina Chandrawati. Sepertinya Vina itu lagi menerawang tamu kita hari ini. Van, Ah, kamu kayak mengalihkan pembicaraan kita deh dari hati ke hati. kenapa? Kamu kayaknya lagi memikirkan sesuatu kalau kamu digosipin. Udah biarin aja, itu cuma manfaatin kamu doang kok. Hah? Cuma manfaatin kamu doang gosipnya. Memanfaatkan Iya, memanfaatkan kamu. apa dulu nih, penasaran. Ah, Evan kayak nggak tahu aja. Kamu pasti ditawarin di tempat yang lain kan? Waduh, mulai nggak bener nih. Bener kayaknya ya. Tara juga. Sehat-sehat ya semua di rumah. Kayaknya semua pada pingpong tuh sakit Iya, semuanya. muter-muter semua di rumah flu ini semua. Padahal udah bete pengen liburan ya. Biar mencar semua virusnya bersih. Tapi gini, Vina jago menerawang nih. Saya juga bisa menerawang sebenarnya. Nih, dari kalian berdua, coba ya. Vina, anakmu senang main game online nggak? Waduh, orang tuanya kayaknya seneng. Nah, Tara? Seneng. Seneng kan? Apa handphone saya diambilin terus sama anak saya. Nah, ini dia persoalan kita hari ini. Tahu nggak, sebelum kita lanjut ya, mungkin pemirsa di rumah tahu, sebagian udah tahu, sebagian juga belum, kalau Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization itu mengatakan mereka yang sudah kecanduan dengan namanya game online, itu udah dikategorikan sebagai gangguan mental atau mental disorder. Nah, karena perilaku yang membuat mereka asik bermain ini dilakukan secara berulang pemirsa, dan membuat mereka itu menyampingkan kepentingan hidup lainnya. Dan tahu Secara psikologi bener nggak? betul, dan yang lebih mencengangkan lagi nih ya, rata-rata berdasarkan riset ya, penderita game online ini itu usianya antara 12 sampai 20 tahun. 12 sampai 20 tahun. Ya, Alhamdulillah jadi tidak termasuk ya. remaja ya, kita udah lewat masa. Enggak 21 saya masih. Oh gitu. Tapi di Indonesia gimana? Apakah sama seperti di luar negeri? Sama Kan ya. kemarin tuh kayak ada kasus yang di Cina sampai bunuh diri segala. Ya, sama, dan apalagi dengan perkembangan teknologi yang canggih banget kan, bisa di warnet, bahkan bisa pakai handphone sendiri, dan itu kan bisa dilakukan kapanpun. Jadi kalau nggak ada kontrol dari orang tua, ya anak-anak dan remaja itu nanti akan kena korbannya. Nah, salah satu contoh pemirsa tamu kita hari ini. Persoalan rumah tangganya menjadi semakin rumit ketika sang suami mulai addiction atau mengalami kecanduan terhadap yang namanya game online. Kita lihat sama-sama, ini dia tamu kita hari ini. Saya memiliki seorang suami
Dan saya dalam kondisi ini, saya tuh nikah muda. Saya nikah di umur 17 tahun karena pacaran tersebut terlalu berlebihan sehingga saya hamil di luar nikah dan kita menikah. Tetapi ternyata setelah saya menikah, anak saya lahir, semua berubah. Sifat Willy, acuh tak acuhnya Willy, semua berubah drastis. Dia menjadi seorang yang pemalas. Dia lebih aktif di HP-nya, suka main games. Bahkan sama anak saya pun, Willy gak pernah namanya memberikan kasih sayang. Dia lebih fokus ke handphone. Harta yang telah diberikan oleh ibu mertua saya sebagai modal sama Willy dihabisin demi games itu. Sampai sekarang ya saya bingung. Saya harus bertindak apa? Yang saya pengen, yang saya inginkan itu Willy itu berubah, dan uang yang sering Willy kasih itu bukan uang Willy, itu uang ibu mertua saya. Ibaratnya saya malu karena keluarga saya menjadi benalu. Tapi Willy sama sekali dia gak ada rasa ibanya karena dia manja. Saya gak kepengen kayak gini terus. Yang saya pengenin Willy kerja dan anak saya dibesarkan dengan keringat Willy, bukan dengan hasil jerih payah orang tua Willy. Ya, selamat datang. Apa kabar, Fanny? Halo. Silakan. Duduk. Fanny, masih muda sekali. Maaf ya kalau mau nanya, umur berapa sekarang? 20. 20 tahun. Ya. 20 tahun udah menikah? Iya, Boleh tahu menikah umur berapa? 17 tahun. 17 tahun udah menikah dan sekarang Iya. umur 20. Sebelum kita mulai nih, kayaknya Vina ada sedikit semacam penerawangan ya, dapat Ada awan hitam yang menyelimuti perempuan ini. Saya ngelihat di bawah awan hitam itu ada tiang pancang, ada tali, seutas tali. Sorry ya, ini ada kayak orang tergantung terbalik. orang tergantung terbalik. Dia dalam posisi yang terbalik pada saat ini dibandingkan pada saat di awal cintai sosok suaminya. Betul. Fanny, ada persoalan apa sebenarnya yang kamu hadapin sekarang? Persoalannya adalah dengan suami saya, panggilannya Willy. Oke. Willy itu dulu waktu kita pacaran sosok yang romantis, penyayang, baik. Semua apa yang saya inginkan selalu diturutin sama Willy. Saya merasa menjadi sosok wanita yang bahagia memiliki seorang Willy ya dalam hidup saya. Hingga pada suatu saat saya melakukan sebuah kesalahan, saya MBI. Oh, MBA. Iya, begitu. Saya MBI itu, saya takut Kak. Ternyata Willy itu berbeda dari lelaki lain. Banyak lelaki setelah dalam kondisi seperti itu, mereka akan pergi. Willy enggak. Bertanggung jawab. Iya, Willy malah bertanggung jawab dan dia mengajak saya untuk menikah. Kami menikah sampai anak saya lahir. Sifat Willy berubah banget. Berubahnya seperti apa? Willy itu jadi bukan Willy yang aku kenal. Willy jadi acuh tak acuh. Willy jarang memberikan kasih sayang ke saya dan anak saya. Bahkan Willy lebih fokus ke HP-nya sama games online-nya dibandingkan saya, Kak. Perubahan itu kamu rasakan setelah berapa lama kamu menikah? Setelah anak saya lahir. Kamu tidak ajak ngobrol dengan Billy, komunikasi? Emosinya, Kak. Emosi Willy jadi naik. Di sini saya
saya bukan mau menjelekkan Willy, tapi saya untuk mencari solusi. Willy ini kalau di rumah sering keluar atau lebih banyak main game? Lebih banyak main games. Apa kamu sempat kepikiran ada orang ketiga di situ? Game online, bisa bertemu secara online, kemudian bisa masuk ke grup chat mereka. Kamu tidak khawatir itu? Enggak kak, kayaknya nggak mungkin gitu, karena dia fokusnya sama games itu doang gitu loh kak. Jadi setiap hari-harinya tuh dia main games. Satu hari berapa jam? Hampir full. Tidur aja dia sambil main games gitu. Sebentar, kalian bangun rumah tangga. Yang biayain hidup keluarga siapa kalau begitu? Itu kak, pembiayaan semuanya dari ibu mertua saya. Bahkan saya dan Willy melanjutkan melanjutkan kuliah. Setelah menikah melanjutkan kuliah? Iya, biaya dari ibu mertua saya. Dan Willy tuh malas-malesan doang, nggak mau kerja kak. Sebenarnya saya malu kak Kamu malu terhadap siapa? sama ibu mertua saya. Karena masih bergantung. Begitu. Kalau kamu nanya ke Billy kenapa tidak cari kerja, apa jawabannya? Alasan Willy adalah Willy itu sekarang masih kuliah. Pernah nggak dia kerja sekali? Pernah, dia Apa itu? pernah punya bisnis online. Bisnis online? Nah, modalnya itu dari ibu mertua saya. Oke. Tapi habis Habisnya? karena games online. Apa hal tersedih yang kamu ngerasain paling sakit ketika kamu menjalani rumah tangga ini? Sekarang anak saya tinggal satu rumah sama ayahnya, tapi ayahnya lebih sayang ke handphonenya daripada ke anaknya. Kapan terakhir Willy ngegendong anak kalian? Waktu lahir. Waktu lahir. Setelah itu sama sekali tidak pernah? Si Willy itu maunya semua urusan anak itu saya yang ngurus. Udah, dia nggak mau ikut campur. Ketika ibu kamu tidak setuju, ada nggak hal-hal yang lain yang membuat ibu kamu tidak setuju? Ya, seorang ibu sama anaknya pasti dia memiliki ikatan batin ya kak. Feelingnya tuh kuat. Mama saya feelingnya kuat. Mungkin mama saya begitu melihat Willy, mama saya tidak cocok. Ditambah lagi dengan dari Willy-nya itu masih seperti anak-anak. Kita akan lanjut obrolin. Kita akan tanya langsung kepada ibu kandung daripada Fani. Kita akan undang ke studio sekarang juga ya. Silakan mamanya Fani. Halo ibu, selamat datang. Lu baru datang ya? Saya Evan. Halo ibu, Tara. selamat datang. Di sana ada Fani. Silakan duduk ibu. Ibu Fani. Sabar ya sayang ya. Silakan duduk. Ibu namanya siapa bu? Ibu Mawardi. Ibu Mawardi. Saya panggil mamanya Fani aja ya. Boleh. Oh Fani, flashback sedikit soal ketidaksetujuan ibu ketika mereka pertama kali menjalin hubungan. Dari ibu sendiri, apa alasannya pada saat itu ibu sudah mendapatkan satu pertanda gitu bahwa kayaknya hati ibu nggak srek dengan pasangan? Feelingnya nggak enak gitu ya? Dari awal memang saya nggak begitu suka ngeliat dia datang, saya nggak suka gitu. Kalau misalnya dikenalkan waktu itu ke rumah dibawa ya, itu kayaknya mas saya juga cuek aja. Kalau saya ajak ngomong dia asik dengan HP-nya itu main games terus. Bilang, kamu ngehargain saya dong, kok kamu datang ke sini mau ketemu anak saya tapi kamu cuek aja gitu. Jadi artinya bermain games ini sudah dilakukan sejak sebelum menikah ya? Sejak pacaran ya? Iya. Sejak pacaran? Iya. Willy ini salah didik? Mungkin terlalu dimanja sama mamahnya pasti ya. Dia terlalu dimanja aja. Apa aja diturutin sama mamahnya. Jadi dia tuh nggak bisa bersikap dewasa. Sebagai besan ibu tidak coba untuk mengkomunikasikan ini? Sudah. Tapi kalau saya tanya ke mamahnya, maaf ini mungkin dari ibu yang salah mendidik anak ibu. Jadi seperti ini Willy. Oh enggak, anak saya baik-baik aja. Jadi kita terlalu suka suka ribut jadinya. Tapi kan di situ ada ibunya Willy, kenapa tidak dikomunikasikan? Dalam artian, ayo kita pertegas dong, anak kita harus mandiri. Sudah berapa kali. Cuman ya mamahnya tuh selalu backup dia, selalu bela. Ibu tidak coba untuk lebih tegas lagi? Sudah.
Yang ada ya saya itu rebut aja terus saya sama besan saya itu gitu. Oke, kita akan tanya ke Vina dulu kira-kira apa yang bisa diterawang dari Fani ini. Fani, boleh Saya ke samping Fani, sini, saya? saya antar. Ada 2 orang di sini, tapi maaf. Saya ngelihatnya di sini ada sosok perempuan dan laki-laki, tapi tidak menggunakan pakaian. Dan di sini ada lingkaran besar. Saya tahu, Pak, panas ini dari mana? Panas ini dari Ibu Fani. Maksudnya ibu dari Ibu Fani dari Fani. sebagai provokator? Ya. Kalau saya lihat di sini mungkin ada jam pasir. Pasir ini menunjukkan waktu. Sepertinya Fani ingin kembali mengulang ke masa lalu, apa betul? Betul. Dan juga tadi saya melihat juga ada wanita, sosok yang tergantung. Itu adalah sosok Fani yang merasa dibalik, bolak-balik perasaannya. Iya. Apa betul seperti itu? Betul. Betul banget, Kak. Betul. Kayaknya kamu mudah terpengaruh juga ya? Mudah terpengaruh oleh... Ya, omongan dan kalau misalnya orang ngomong ini, orang ngomong itu, saya udah terpengaruh. Kamu ngerasa nggak sih kalau apa yang disampaikan mama kandung kamu itu ada efek yang memunculkan kemarahan kamu sendiri? Seandainya kalau saya dengerin omongan mama, saya nggak bakal ada di posisi ini. Saya Apa nggak kamu tahu. menyesal sekarang kamu sudah menikah? Bukan karena menikah, tapi kenapa kehidupan saya jadi seperti ini, Kak? Gitu. Dia merasa bahwa Willy tidak memegang, tidak menggendong anaknya seperti dia memegang handphonenya. Apa betul seperti itu? Betul, Kak. Oke. Kita akan cross check lagi, kita akan coba cari penjelasan lebih dalam. Untuk itu pemirsa kita akan undang Willy ke studio. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Masihkah Kau Mencintaiku.